Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Jemaat GBI BKP Aston Bekasi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah. Walaupun kita masih ibadah secara online, secara streaming, tapi saya percaya tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam ibadah hari ini. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua berdoa. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Walaupun kami masih ibadah secara online, tapi satu hal kami percaya tidak menjadi penghalang bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan untuk setiap kami, khususnya bagaimana kami menjalani hari-hari ini di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, hamba hanya alat, hamba saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami dan urapi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Iya, Bapak terkasih dalam Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita semua sedang menghadapi kondisi yang sulit. Tapi terlebih lagi juga saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Saya terkasih dalam Tuhan. Inilah kehidupan yang memang harus dijalani oleh semua manusia. Apapun keyakinannya dan apapun agamanya, manusia senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Baik itu masalah ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dan banyak lagi macam masalah yang lainnya. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, hal penting yang harus kita perhatikan adalah sikap kita dalam menghadapinya. Ya, ada orang yang dengan mudah menyerah kalah. Namun ada juga yang tetap tegar, tetap semangat dalam menghadapinya. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara hari-hari ini? Dalam kondisi normal aja sebelum pandemi kita sudah punya masalah ya, betul. Nah, apalagi sekarang. Mungkin lebih banyak lagi masalah-masalah yang baru bahkan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara, selain sikap, maka bagi kita sebagai orang percaya ada hal lain yang tak kalah penting yang kita perlukan supaya kita bisa menghadapi masalah ini dengan baik, yaitu doa. Alkitab mencatat ada beberapa tokoh yang memiliki kehidupan dan sikap doa yang luar biasa. Dan untuk kali ini, saya rindu kita semua belajar dari Hana. Saudara kasih dalam Tuhan, Hana adalah istri dari Elkana, seorang pria dari daerah pegunungan Efraim. Alkitab mencatat Elkana ini adalah pribadi yang rajin beribadah kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun ia mengajak keluarganya untuk selalu pergi meninggalkan kediamannya sejenak. Untuk apa? Untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di rumah Tuhan di Silo. Saudara, Elkana sendiri mempunyai dua orang istri, yaitu yang bernama Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, kita akan belajar dari Hana ini. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Hana. Saudara juga boleh siapkan catatan saudara ya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 1 ayat 6 sampai dengan 7. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, Hana tidak mempunyai anak, bukan karena kesalahan atau dosanya, tetapi Alkitab mencatat karena Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Dan hal ini membuat hati Hana terluka. Ditambah lagi dengan sikap dari Penina yang senantiasa selalu menyakiti hatinya dan bahkan sampai membuat Hana tidak mau makan. Inilah gambaran kesedihan yang begitu dalam daripada Hana. Hana tidak bisa mengandung apalagi melahirkan anak. Dan ini merupakan aib bagi seorang istri dalam budaya Israel pada waktu itu. Saya terkasih dalam Tuhan, pandangan yang berlaku dalam bangsa Israel pada masa itu. Kemandulan itu merupakan hukuman Tuhan atas seorang wanita.
Jadi kalau ada seorang wanita kedapatan mandul, maka vonis daripada umat Israel pada waktu itu adalah wanita ini sedang dihukum oleh Tuhan. Namun dalam perkara Hana, Tuhan bukan sedang menghukum Hana. Tuhan justru sedang mempersiapkan Hana untuk melahirkan Samuel. Saudara, penderitaan dan kesedihan Hana akibat sikap Penina dan juga akibat kandungannya yang ditutup, masih ditambah lagi dengan sikap Elkana suaminya. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-8, masih di 1 Samuel 1. Mari kita baca. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu dari 10 anak laki-laki? Saudara, coba bayangkan. Hana sedang mengalami pergumulan yang berat. Tidak seorang pun dapat menghiburnya, bahkan termasuk Elkana suaminya. Elkana tidak bisa memahami perasaan Hana. Elkana menganggap dirinya ini bisa menggantikan kerinduan Hana untuk memiliki anak. Sehingga ketika dia berkata, mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kalau saya sederhanakan, Elkana ini ngomong kepada Hana begini, udah gak usah pusingkan soal anak, kan ada aku. Aku ini cukup. Saudara, ternyata kalau bahasa sekarang ini ya, Elkana ini gagal paham terhadap Hana. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kemandulan pada zaman itu memang sering dianggap aib. Bahkan dianggap sebagai hukuman Tuhan. Saudara, inilah yang membuat Hana begitu bertubi-tubi mengalami kesedihan di dalam kehidupannya. Masalahnya datang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Satu, belum selesai. Dia belum selesai dengan hatinya sendiri di mana Tuhan menutup kandungannya. Ditambah lagi dengan perlakuan daripada Penina. Ditambah lagi dengan ketidakmengertian daripada Elkana suaminya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Hana dalam menghadapi prahara yang bertubi-tubi dalam kehidupannya ini? Mari kita lihat saudara di ayat berikutnya, ayat 9 dan 10. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika prahara demi prahara datang dalam kehidupannya, Hana datang pada alamat yang tepat, yaitu datang pada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ia mengadukan nasibnya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan atau bahkan mungkin kita mengalami dalam kehidupan kita, kesengsaraan itu terkadang bisa membuat orang makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dibanding ketika hidup lancar, baik-baik saja dan tidak memiliki masalah besar. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Ketika semua kebutuhan kita terpenuhi, keluarga kita baik-baik saja, kita semuanya sehat, tanpa kita sadari mungkin kita tidak memerlukan Tuhan. Karena semuanya baik-baik saja. Tapi ketika semuanya dibalikkan keadaannya, semua nampak buruk, maka sebagian besar orang akan lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Saudara, ini dilakukan oleh Hana. Namun ternyata Hana datang pada Tuhan bukan hanya untuk berdoa. Mari kita lihat di ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian benasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, Hana datang kepada Tuhan, dia menyampaikan permasalahannya, keluh kesahnya, dia berdoa dan sekaligus dia juga mengucapkan nasarnya. Kalau Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki, maka Hana bernasar, Hana akan memberikan anak itu untuk Tuhan seumur hidupnya. Saudara perhatikan baik di sini. Sesudah Hana mengucapkan nasarnya, Hana terus-menerus berdoa dan mencurahkan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Jadi tidak serta-merta Tuhan menjawabnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kepedihan hati yang begitu dalam, sehingga tanpa disadari Hana ini berdoa begitu lama tanpa bersuara, hanya menangis dan mulut Alkitab mencatat mulutnya bergerak-gerak.
Sehingga sampai-sampai Imam Eli menganggapnya wanita ini yaitu Hana itu sedang mabuk, saudara. Ayat 12 saya baca buat saudara. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara, Imam Eli menyangka Hana ini lagi mabuk. Lihat ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Setelah Hana menjelaskan kepada Imam Eli, maka di ayat 17 Imam Eli menjawab, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Perhatikan saudara, kita tadi sudah baca berurutan. Ketika Hana bernasar, setelah Hana selesai bernasar, tidak seketika itu juga dia mendapatkan jawaban. Tapi Hana terus-menerus berdoa sampai Alkitab menggambarkan sudah tidak ada suara lagi yang keluar, hanya air mata dan mulut yang bergerak-gerak. Sehingga Imam Eli sampai salah menanggapinya. Saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya Hana beroleh kelegaan setelah dia mendapatkan jawaban dari Imam Eli. Ayat 18 berikutnya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Akhirnya Hana beroleh kelegaan dan dia mau makan. Setelah ia memperoleh jawaban Tuhan melalui Imam Eli yang berkata di ayat 17 tadi, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya, yaitu anak tadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua kita belajar dari Hana adalah dia datang pada alamat yang tepat, yaitu dia datang pada Tuhan. Saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi. Ayat 19-20 kita baca sama-sama. 2, 3 yuk. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara perhatikan ayat 19, pesan Tuhan begitu kuat untuk hari ini. Alkitab mencatat Tuhan ingat kepada Hana. Wow, itu luar biasa loh. Tidak banyak pribadi yang dicatat di dalam Alkitab bahwa Tuhan mengingat pergumulan beberapa orang secara khusus. Dan sekaligus menjawabnya. Hanya segelintir orang saja yang mengalaminya. Dan salah satunya adalah Hana. Tuhan ingat kepadanya. Saya terkasih dalam Tuhan. Apa yang membuat pergumulan Hana diingat oleh Tuhan? Apa yang membuat doa-doa Hana bukan hanya sekedar didengar, tapi Tuhan menjawabnya? Jawabannya ada di ayat yang ke-7, saudara. 1 Samuel 1 ayat ke-7. Mari baca sekali lagi sama-sama yuk. 2, 3. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak mudah bagi Hana dalam mengatasi situasi yang dihadapinya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, secara internal dia menghadapi kenyataan bahwa dirinya mandul. Itu saja sudah merupakan suatu aib. Diperberat lagi oleh sikap daripada Penina yang selalu menyakiti hatinya. Alkitab mencatat berusaha membuat Hana gusar. Gusar itu kalau kamus bahasa Indonesia artinya marah. Jadi Penina selalu mengolok-olok Hana karena dia tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan. Tujuannya supaya apa? Supaya Hana ini marah. Marah kepada siapa? Kepada Tuhan. Setiap kali, perhatikan ayat 7 tadi. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Saudara perhatikan rentang waktu ini. Cukup lama. Dari tahun ke tahun. Setiap kali mereka pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakitinya. Saudara, orang kalau pergi ke rumah Tuhan,
pasti tentunya inginannya apa saudara? Merasakan damai sejahtera kan? Iya. Pasti inginnya beroleh kekuatan, pasti. Akan tetapi Hana sebaliknya, ia justru terluka hatinya. Dan kondisi ini berlangsung cukup lama, sangat tidak mudah. Memang Alkitab tidak mencatat, tapi kalau saya tafsirkan, sesungguhnya Hana mungkin gak ingin pergi. Tapi dia harus tunduk kepada suaminya Elkana, yang harus ke Shilo mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan setiap kali mereka ke rumah Tuhan, yang didapat Hana bukan damai sejahtera. Yang didapatkan Hana bukan ketenangan, tetapi apa? Hatinya makin tersakiti oleh sikap dari Penina. Namun Hana luar biasa, saudara. Dia tetap setia, dia tetap sabar dalam ketidakadilan yang dialaminya. Ia tidak menjadi gusar atau marah kepada Tuhan. Ya seharusnya mungkin dia layak untuk gusar atau marah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa engkau tutup kandunganku? Sehingga aku harus menanggung aib ini. Sehingga aku harus menanggung luka-luka hati ini karena sikap Penina. Tapi Alkitab mencatat Hana tetap setia. Dari tahun ke tahun dia tetap ikut suaminya bersama-sama dengan keluarganya. Pergi ke Shilo menyembah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dari poin yang ketiga ini kita belajar saudara. Sekalipun kita sudah taat dan setia kepada Tuhan, tidak tertutup kemungkinan kita diperlakukan tidak adil oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Iya, Hana dia sudah taat, dia setia, tapi dia tetap mengalami ketidakadilan dari siapa? Penina, dari lingkungannya, dari kondisinya. Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah mengalami seperti ini. Kita sudah walaupun online, kita sudah ibadah sungguh-sungguh. Dalam masa pandemi ini kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Tapi sepertinya kita masih merasakan ketidakadilan terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan pesan Tuhan hari ini buat kita semua. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwasanya Tuhan senantiasa mengingat setiap orang yang berseru-seru kepadanya karena kesesakan yang dialaminya, yang disertai dengan kesetiaan hatinya. Itulah dikatakan Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada Hana yang berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesesakannya. Hana berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesetiaan hatinya. Ini yang membuat Tuhan ingat kepada Hana. Jadi tidak cukup hanya dengan berseru-seru kepada Tuhan atas masalah kita. Tapi Tuhan juga melihat kesetiaan hati kita di dalam menghadapi ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita. Saya terkasih dalam Tuhan. Luar biasa Hana. Ini kuncinya kenapa Tuhan ingat kepada Hana. Kita sekali lagi Alkitab mencatat hanya segelintir orang yang diingat oleh Tuhan pergumulannya secara spesifik. Salah satunya Hana. Nah saudara terkasih dalam Tuhan. Setelah Hana mengatakan itu di hadapan Tuhan, tadi ayat 20 kita sudah baca. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Hana beroleh anak laki-laki. Yang keempat, poin yang keempat mari kita lihat di ayat 27 dan 28 saudara. Di 1 Samuel 1 ya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah pada Tuhan. Saudara, kita belajar di poin yang keempat bahwa Hana adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Ia menepati janjinya. Ia membayar nasarnya dengan apa? Mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara dan saya? Dalam kehidupan kita apabila kita memiliki pergumulan yang berat, seringkali kita berjanji kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ini. Kalau nanti ini terjadi, saya akan ini. Namun ketika Tuhan sudah menyelesaikan pergumulan kita, seringkali kita menunda. Saya tidak menggunakan istilah tidak menepati janji, kayaknya terlalu kasar ya. Kita menunda nasar kita.
kita menahan-nahan untuk melakukannya. Padahal sesungguhnya kita bisa. Hal yang keempat kita belajar dari Hana. Hana memenuhi nasarnya. Saya terkasih dalam Tuhan. Dan luar biasa, mari kita lihat. Poin yang terakhir, yang kelima. Ketika Hana membayar nasarnya, ketika Hana mempersembahkan Samuel seumur hidupnya untuk Tuhan, apa yang terjadi saudara? Mari kita lihat saudaraku, di ayat yang ke-20 dan 21. 1 Samuel 2 ayat 20 dan 21. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Hana mempersembahkan Samuel dengan tulus dan Tuhan mengganti dengan apa saudara? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Poin yang kelima kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada kita. Saudara, ini yang kita belajari dari doa Hana 5 hal. Yang pertama, orang beriman juga tidak luput dari berbagai situasi sulit yang harus kita hadapi, saudara. Apalagi situasi seperti sekarang ini. Dan kita masuk poin yang kedua. Ketika kesulitan datang, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Hana, apa saudara? Datang pada Tuhan. Curhatlah di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Dengan tulus hati. Dan gak cukup sampai di situ. Gak cukup cuma datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Poin yang ketiga ini menjadi kunci. Tetap setia kepada Tuhan. Walaupun sepertinya kita diperlakukan tidak adil. Seperti Hana. Dia tetap setia. Bertahun-tahun dia menemani Elkana suaminya dan Penina madunya dan anak-anak dari Penina. Pergi ke Silo mempersembahkan korban dan menyembah kepada Tuhan. Bertahun-tahun setiap kali dia datang ke rumah Tuhan yang harusnya dia merindukan merasakan damai sejahtera. Dia rindu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dia tidak mendapatkannya. Tapi justru hatinya makin terluka dan terluka. Dan pada puncaknya dia hanya bisa menangis tidak sanggup lagi untuk berkata-kata sekalipun di dalam doanya. Begitu hancur hatinya, tetapi Hana dia tetap setia, dia tetap taat kepada Tuhan. Dan yang keempat, dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan. Ini menunjukkan ketulusan hati Hana yang luar biasa. Dia meminta anak itu bukan hanya untuk statusnya dia sebagai seorang wanita, supaya dia tidak dilecehkan, bukan. Tapi dari ini kita bisa lihat hati Hana sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Buktinya dia persembahkan Samuel bagi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu siapa orang yang dimaksud oleh Tuhan. Mungkin saudara sedang menyaksikan tayangan ini. Engkau sudah taat, engkau sudah setia. Tapi engkau masih merasa diperlakukan tidak adil. Engkau merasakan ketidakadilan di sekelilingmu. Ingat Hana. Tetaplah berseru-seru kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan gusar, jangan marah kepada Tuhan. Yang kedua, yang begitu stressing point, yang begitu kuat. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Engkau dulu pernah berjanji dan bernasar di hadapan Tuhan. Engkau sedang menahan-nahannya. Menahan-nahan untuk membayar nasarmu. Padahal sesungguhnya engkau bisa. Jangan tunda-tunda, saudara. Tepati janjimu di hadapan Tuhan. Kalau bicara soal nasar, bukankah inisiatif datangnya dari kita? Bukan dari Tuhan. Hana bernasar, inisiatif datang dari siapa? Dari Hana. Bukan Tuhan yang minta. Karena bukan Tuhan yang minta, sudah selayaknya kita bayar nasar kita. Saudara, jangan tahan-tahan nasarmu. Cepat penuhi janjimu kepada Tuhan. Percayalah. Poin yang kelima kita belajar,
Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika Hana mempersembahkan anaknya yang satu-satunya, anak yang lahir dalam pergumulan begitu berat, yang karena anak inilah dia harus menanggung penderitaannya sekian lama. Akhirnya Tuhan menggantikan dengan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari miliki sikap doa seperti Hana. Dia datang kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Walaupun sepertinya dia masih diperlakukan dengan tidak adil, tapi dia tetap setia. Dia memenuhi janjinya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pesan-Mu pada ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami boleh belajar dari Hana. Bagaimana seorang manusia biasa, tapi mampu membuat Tuhan ingat kepadanya. Mampu membuat Tuhan ingat kepada semua doa-doanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sedang merasa diperlakukan dengan tidak adil. Atau kau merasakan ketidakadilan di sekelilingmu. Engkau sudah taat kepada Tuhan. Engkau sudah setia kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu. Engkau yang menyaksikan tayangan ibadah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, Engkau melihat Tuhan, setiap mereka yang sedang mengangkat tangannya hari-hari ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Walaupun sekalipun saat ini hari-hari mereka sedang mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah taat, mereka sudah setia, tapi mereka masih merasakan dan mengalami ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Kuatkan, teguhkan mereka Tuhan, untuk mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan seperti Hana. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan saudara. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui kisah Hana ini kami kembali belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada kami. Justru kamilah yang banyak berhutang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar setiap bagian firman yang Kau telah sampaikan pada ibadah hari ini, itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, berkati untuk GBI, BKP, Astan Bekasi ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, pakai gereja-Mu jadi berkat. Pakai gereja-Mu jadi berkat. Dan senantiasa memberikan kekuatan untuk setiap jemaat, bahkan seluruh pengerja yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Rudi Sirkar Tuhan untuk sebagai gembala. Berkati Ibu Gembala, berkati keluarga besar mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati seluruh pengerja yang ada. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Bila mereka tetap senantiasa sehat dan aman senantiasa dalam lindungan tangan Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan menjadi alat di ladang-Mu, di tangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah pandemi ini, Engkau yang memegang gereja-Mu luar biasa lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Kita naikkan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Arahkan mata, hati, pikiran, dan fokus hidup saudara hanya kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Sempurnakan ibadah hari ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Yesus datang kedua kali di awan-awan permai, menjemput kita semua dan kita semua hidup kekal memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah hari ini, mari bersama-sama dengan iman, dengan suara keras bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sehat selalu saudara dan senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.